Halo Bapak Ibu Guru Hebat, pada video bagian ke-13 pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun perangkat ajar yang meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, modul ajar maupun perangkat asesmen yang sesuai dengan fokus perilaku pada 8 indikator dari rapor pendidikan. Kita akan bahas secara detail cara penyusunan perangkat ajar yang meliputi RPP, modul ajar, dan perangkat asesmen tersebut agar bisa diterapkan secara optimal pada langkah-langkah observasi di kelas. Bersama saya Safriyadin, narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Ayo kita simak secara detail video ini hingga selesai. Langkah penyusunan perangkat ajar pertama kali Bapak Ibu, kita akan memperhatikan indikator rekomendasi pada rapor pendidikan yang telah dipilih pada saat perencanaan pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu telah memilih satu dari 8 indikator pada tahap perencanaan sebelumnya. Bapak Ibu bisa simak kembali video bagian ke-9 tentang perencanaan pengelolaan kinerja yang ada di link bagian atas ini. Walaupun dokumen unggah perangkat ajar ini adalah opsional, namun penting Bapak Ibu, saat observasi fokus perilaku yang dianjurkan muncul pada langkah-langkah pembelajarannya. Dari masing-masing indikator tersebut, tentu kita akan membagi ke dalam 3 bagian, meliputi manajemen kelas, dukungan psikologis maupun metode pembelajaran agar menciptakan kelas yang ideal. Langkah penyusunan perangkat ajar yang kedua, kita pilih fokus perilaku yang akan diobservasi oleh atasan, maksimal 3 fokus perilaku. Nah, di sini tentu Bapak Ibu sudah memilih pada tahap persiapan observasi kelas, Bapak Ibu sudah menentukan indikator spesifik apa yang akan ditampilkan pada saat observasi kelas. Setiap indikator memiliki target perilaku yang berbeda berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Untuk pengisian formulir diskusi persiapan, tentu Bapak Ibu telah menyimak video sebelumnya tentang persiapan observasi kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, tentu dari 3 target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi ini, kita telah memilih 1, 2, ataupun maksimal 3 target perilaku yang akan diobservasi. Langkah yang ketiga, kita perhatikan rubrik observasi, yaitu perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Seperti apa? Mari kita lihat. Untuk mengecek rubrik observasi, tentunya Bapak Ibu akan melihat nanti tampilan perilaku yang dianjurkan maupun perilaku yang dihindari. Nah, saya berikan salah satu indikator yang saya pilih, misalnya di sini adalah indikator tentang aktivitas interaktif. Fokus perilakunya misalnya yang pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Bapak Ibu bisa jabarkan di sini guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota kelompok mendapat peran. Kemudian guru juga memberikan dukungan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Kemudian fokus perilaku yang kedua juga sama, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Demikian pula fokus perilaku yang ketiga dari indikator aktivitas interaktif ini, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Langkah keempat, penyusunan perangkat ajar ini Bapak Ibu, kita akan merancang kegiatan pembelajaran sesuai perilaku yang dianjurkan. Saya berikan contoh rancangan pembelajaran berdasarkan indikator aktivitas interaktif. Di sini upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Tentu pada langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu melalui kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Berdasarkan dari perilaku yang dianjurkan dan juga perilaku yang dihindari, kita bisa terapkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran ini. Di sini saya berikan contoh tentang perangkat ajar, yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk komponen rencana pelaksanaan pembelajaran maupun modul ajar, Bapak Ibu menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Contoh untuk aktivitas interaktif ini, pada kegiatan pendahuluan, guru memotivasi murid untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Maka pada kegiatan pendahuluan ini seperti biasa diawali dengan mengucapkan salam dan berdoa, tapi kita masukkan juga sesuai dengan fokus perilaku. Misalnya di sini guru memotivasi peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran dengan menyepakati kesepakatan kelas. Maka fokus perilaku kerja tersebut bisa muncul pada saat kegiatan pendahuluan
Pada kegiatan inti ini, guru memberikan pertanyaan pemantik berupa pertanyaan terbuka, pertanyaan yang mengaitkan konsep sebelumnya, dan juga bisa pertanyaan yang membandingkan dua konsep yang berbeda. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini juga guru membentuk kelompok belajar dan menjelaskan tujuan kelompok belajar. Setelah kelompok terbentuk, guru memberikan peran setiap anggota kelompok. Guru memberikan kesempatan kepada murid yang pasif untuk berperan dan boleh berpasangan maju ke depan dengan murid yang aktif atau teman sebaya, dan juga guru memberikan pertanyaan pemantik kepada kelompok. Selanjutnya, guru mengamati aktivitas kelompok dan memberikan bimbingan tertentu. Nah, ini yang perlu ditekankan pada fokus perilaku kerja, khusus tentang aktivitas interaktif ini. Pada langkah-langkah perencanaan pembelajarannya, terutama pada kegiatan inti, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Tentu pada tahap pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Dari penjabaran tadi, peserta didik misalnya menyimak video dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, peserta didik diberi pertanyaan pemantik berupa pertanyaan terbuka. Nah, ini sesuai dengan indikator aktivitas interaktif untuk fokus perilaku kerjanya. Selanjutnya, pada tahap mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, peserta didik bisa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dan menjelaskan tujuan kelompok belajar. Ini sesuai dengan fokus perilaku pada indikator aktivitas interaktif. Selanjutnya, tahapan ketiga model pembelajaran PBL, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Kita bisa masukkan fokus perilaku untuk indikator aktivitas interaktif. Misalnya di sini, guru berkeliling untuk memantau diskusi peserta didik dan mengamati aktivitas kelompok dan memberikan bimbingan tertentu. Tahapan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, ini fokus perilaku kerjanya sesuai dengan indikator aktivitas interaktif. Kita bisa masukkan di sini secara bergantian setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok lain dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang pasif untuk berperan maju ke depan dengan peserta didik yang aktif atau teman sebayanya. Terakhir pada kegiatan penutup ya, dan di tahapan yang kelima, di sini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan indikator aktivitas interaktif terutama dengan fokus perilaku kerjanya. Kemudian langkah terakhir penyusunan perangkat ajar ini, yaitu langkah kelima, kita bisa tentukan asesmen pembelajaran yang tepat untuk murid pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP maupun modul ajar maupun perangkat asesmen lainnya. Untuk asesmen pembelajaran yang dicontoh ini, pada rencana pelaksanaan pembelajaran kita meliputi penilaian sikap sesuai dengan kurikulum yang berlaku, kemudian penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan asesmen pada pembelajaran kurikulum Merdeka. Kemudian diakhiri dengan tanda tangan dari guru maupun kepala sekolah disertai stempel sekolah. Selanjutnya, setelah kita menyusun dan merancang perangkat ajar yang meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kurikulum 2013 ataupun modul ajar ataupun perangkat asesmen lainnya, Bapak Ibu bisa unggah di persiapan observasi kelas di platform Merdeka Mengajar. Demikianlah video ke-13 tentang penyusunan perangkat ajar yang meliputi RPP, modul ajar ataupun perangkat asesmen lainnya sesuai dengan indikator dari rekomendasi rapor pendidikan dan juga fokus perilaku kerjanya. Mari gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam untuk guru-guru hebat dimanapun Anda berada.